Setelah berhasil mendapatkan kapal perang milik tim ke-10 pasukan Bloodstrike, Xiao Tian dan Yang Ming segera menaikinya. Xiao Tian lantas menyuruh Wang Cai untuk mengemudikannya dan sebelum kembali, tak lupa mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Xingyan untuk mendapatkan babi baru setelahnya mereka kembali ke istana sang pangeran. Baru saja sampai dan menyuruh Yang Ming untuk mengutus seseorang agar bisa mengubah kapal terbang tersebut menjadi alat transportasi, tiba-tiba Wang Cai memberitahu bahwa saat ini Long Xiu Baixing sedang mendekat, dan Xiao Tian yang menganggap bahwa itu merupakan hal yang wajar sama sekali tak memikirkan secara mendalam kata-kata Wang Cai yang bisa dikatakan lebih seperti sebuah peringatan. Kalau mendekat, mendekat saja, jadi apa masalahnya, pikir Xiao Tian, dan di detik berikutnya barulah dia tahu alasannya karena Long Xiu Baixing datang dengan cara menerobos langsung kapal dari bawah sampai tembus ke atas, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat keduanya sangat terkejut. Apakah aku terbang terlalu cepat dan salah lihat? Bagaimana mungkin Xiao Tian dan Yang Ming berada di kapal terbang itu, pikir Long Xiu Baixing yang sama-sama terkejut. Namun dia yang belum sepenuhnya yakin memutuskan untuk kembali dan melihatnya. Tetapi sayangnya sebelum terlaksana, kapal terbang yang dia tabrak langsung meledak dan untungnya dia juga diselamatkan oleh Xiao Tian. Oh tidak, kapal terbangku, uangku, kompensasiku. Saat ini terlihat seperti kembang api, ucap Xiao Tian sebelum akhirnya dia melirik ke arah Long Xiu Baixing, dan Long Xiu Baixing juga segera menghindari tatapan tersebut dengan harapan bahwa semua itu bukan urusannya. Begitu turun, pastinya Xiao Tian mulai memarahi Long Xiu Baixing, yang mana dia hanya bisa meminta maaf dan beralasan bahwa entah kenapa begitu dia melihat pesawat ulang-alik kapal perang milik kelompok Bloodstrike atau bahkan melihat tanda ras Bloodstrike, tubuhnya secara alami akan bergerak menyerangnya. Ketika diminta membayar kompensasinya, Long Xiu Baixing sama sekali tak bisa menyanggupinya, apalagi keadaannya sendiri saat ini sedang amnesia. Akan tetapi, dengan konyolnya dia malah menawarkan diri, yang mana jika lain kali Xiao Tian kembali bertengkar dengan kedua istrinya dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dirinya akan bertindak melindunginya. Dengan perasaan canggungnya, Xiao Tian berusaha menolaknya, sehingga setelah memikirkan kembali jalan keluarnya, Xiao Tian tiba-tiba mendapatkan sebuah ide, yang mana dia sangat yakin jika Long Xiu Baixing bisa mendapatkan kembali ingatannya dan bahkan bisa menemukan rumahnya sendiri, maka dia pasti bisa membayar semua biaya kompensasi atas hancurnya kapal terbangnya, sehingga dengan itu juga sama dengan membunuh dua burung dengan satu batu. Aku mendengar bahwa hiperemia bisa membantu otak untuk berpikir, dan solusi paling umum untuk amnesia umumnya adalah benturan di kepala. Itulah yang difikirkan Xiao Tian untuk memulihkan kembali ingatan Long Xiu Baixing. Apalagi Long Xiu Baixing sendiri sama sekali tak menolak apapun cara yang akan dia lakukan. Meskipun tak berselisih seperti biasanya, akan tetapi ketika Ziruyan dan Lu Shaoyuan pergi menuju ke istana pangeran, masing-masing di antara mereka memiliki pemikiran yang sama, yaitu malam ini mereka harus tidur dengan suami mereka sendirian. Begitu sampai, dari dalam istana terdengar suara cukup keras yang membuat keduanya terkejut sekaligus panik, sehingga mereka langsung bergegas mengeceknya. Begitu melihat sumber suaranya, keduanya hanya bisa dibuat terheran-heran karena tepat di depan mata mereka saat ini, selain suami mereka yang sedang terlelap tidur, entah mengapa Long Xiu Baixing tergantung terbalik, dan setiap dia berayun dengan keras kepalanya membentur kepala Xiao Tian, dan itulah yang berhasil menghasilkan suara cukup keras.
Namun satu hal yang pasti yang semakin membuat keduanya bingung karena frekuensi ayunannya benar-benar stabil dan secara terus-menerus kepala Long Shu Baixing bisa menabrak kepala Xiao Tian. Seperti biasa, melihat apa yang sedang terjadi, Lu Shaoyuan mulai bersemangat saat dia juga bertanya-tanya apakah itu merupakan metode kultivasi khusus yang pastinya dirinya juga ingin mencobanya. Setelah menegurnya, Ziruyan segera bergegas menyelamatkan Long Shu Baixing dan karena benturan di kepalanya tiba-tiba berhenti, Xiao Tian yang tertidur lelap ikut bangun juga. Sama sekali tak memikirkan keadaan Long Shu Baixing, Lu Shaoyuan yang otaknya benar-benar melenceng segera mendekat dan berkata, "Kakak Xiao, apakah kau sedang berlatih kultivasi? Kalau iya, gantung dan pukul aku juga." Karena sudah terbiasa, Xiao Tian segera menjelaskan kesalahpahaman tersebut meskipun Lu Shaoyuan sendiri masih saja ngeyel. Adapun Ziruyan, dia lebih fokus pada keadaan Long Shu Baixing yang untungnya dia terlihat baik-baik saja. Ketika ditegur istrinya, dengan penuh percaya diri Xiao Tian menganggap bahwa metodenya sangatlah ampuh dan pasti saat ini Long Shu Baixing bisa mengingat sesuatu. Namun sayangnya harapan Xiao Tian tak sesuai yang diinginkan karena Long Shu Baixing berkata bahwa kecuali kepalanya yang sakit, dia sama sekali tak ingat apa-apa. Mendengar itu pastinya Xiao Tian hanya bisa heran, tetapi ketika Ziruyan kembali bertanya di manakah dia mengetahui metode tersebut, dengan ekspresi tak yakinnya, dia lantas menjawab bahwa metode tersebut dia temukan ketika sedang bersantai membaca buku di kampung halamannya. Ngomong-ngomong, tersengat listrik secara tidak sengaja, sepertinya itu juga solusinya. Long Shu Baixing, bukankah kau bisa mengendalikan guntur? Bisakah kau menyambar dirimu sendiri? Ucap Xiao Tian yang tak menyerah begitu saja dan ingin memulai rencana keduanya. Mendengar Long Shu Baixing mengiyakannya, Xiao Tian menjadi lebih bersemangat. Akan tetapi melihat tatapan tajam istrinya, semangatnya langsung menghilang dan demi kebaikan dirinya sendiri, pada akhirnya Xiao Tian berusaha mengubah topik pembicaraan dengan memanggil Yang Ming dan bertanya apakah makan malam sudah siap, yang untungnya makan malamnya hampir selesai. Istri yang marah benar-benar menakutkan, itulah yang difikirkan Xiao Tian. Saat makan malam dimulai, tak henti-hentinya Ziruyan mencoba menasehati Long Shu Baixing yang dengan gampangnya menuruti perintah suaminya karena bagaimanapun juga mereka seharusnya tahu bahwa karakter Xiao Tian adalah orang yang suka bermain-main. Selama ada sedikit kemungkinan, aku bersedia mencobanya, ucap singkat Long Shu Baixing yang entah mengapa sangat didukung oleh Lu Shaoyuan. Alhasil, keduanya, lebih tepatnya Ziruyan dan Lu Shaoyuan, kembali bertengkar satu sama lain. Bahkan Lu Shaoyuan sampai menyinggung-nyinggung pertumbuhan dada Ziruyan yang tak sama seperti miliknya. Sedangkan Long Shu Baixing sendiri, sama seperti Xiao Tian, dia masih bersikap santai dan terus menikmati makan malamnya. Sebelum pertengkaran menjadi semakin memanas, tiba-tiba Long Shu Baixing berkata bahwa tampaknya dia berhasil mengingat sesuatu. Tanpa berusaha menjelaskannya, Long Shu Baixing memutuskan untuk menunjukkannya secara langsung, yang mana setelah berkonsentrasi dia segera mengeluarkan roh naga di dalam tubuhnya yang benar-benar keluar. Melihat itu, Xiao Tian kembali bersemangat karena rencananya benar-benar efektif. Akan tetapi ketika dia hendak menyarankan untuk melanjutkan prosesnya, kata-katanya terhenti di tengah jalan karena tatapan tajam istrinya benar-benar sangat menakutkan.
Sudah pasti berkebalikan dari Ziruyan, Lu Shaoyuan menyetujui saran suaminya meskipun 100% kemungkinan karena dia juga menginginkannya. Namun kenyataannya semua itu tampak disengaja karena secara diam-diam mereka berdua saling memberi kode tentang rencana malam ini. Alhasil pertengkaran mereka pada akhirnya berujung pada persaingan minum yang mana hal itu hanya bisa membuat Xiao Tian melotot di tempat. Tetapi dia yang sadar bahwa malam ini akan ada perang besar dengan cepat mulai memakan makanan khusus yang dibuat oleh Yang Ming, mengabaikan Long Shu Baixing yang masih saja kebingungan seperti anak kecil. Singkat cerita, sama seperti biasa, keduanya yang mabuk berat hanya bisa terkapar tak berdaya. Dengan sukarela, Long Shu Baixing menawarkan diri untuk membantu membawa, dan berbeda dari yang sebelumnya, kali ini Xiao Tian menggendong Lu Shaoyuan sedangkan Ziruyan dibawa oleh Long Shu Baixing. Setelah membaringkan mereka, tak lupa Xiao Tian berterima kasih pada Long Shu Baixing karena telah merepotkannya. Menanggapi itu, Long Shu Baixing sama sekali tak masalah karena baginya membawa Ziruyan jauh lebih mudah dan nyaman ketimbang membawa Lu Shaoyuan. Yang mulia Lu itu terlalu besar, aku tidak tahu harus memulai dari mana. Itu sangat merepotkan untuk dipegang, tambah Long Shu Baixing, dan tanpa dijelaskan secara rinci, seharusnya kalian sudah mengerti maksudnya. Ternyata Ziruyan dan Lu Shaoyuan hanya berpura-pura mabuk karena setelah mendengar kata-kata Long Shu Baixing, Ziruyan hanya bisa mengepalkan tangannya karena kesal, yang untungnya segera ditenangkan oleh Lu Shaoyuan yang pastinya sangat senang dengan pernyataan jujur Long Shu Baixing. Karena malam juga sudah larut, Long Shu Baixing meminta bantuan pada Xiao Tian untuk membuatnya pingsan sama seperti kemarin karena dia merasa setelah bangun tubuhnya jauh lebih rileks. Xiao Tian segera mengeluarkan kain untuk dijadikan alas tidur. Setelah mengucapkan selamat tidur, dia pun segera membuat Long Shu Baixing pingsan dan membaringkannya di atas alas yang telah disiapkan. Melihat kondisi Long Shu Baixing yang tidak bisa tidur dan bahkan meskipun tak sadarkan diri tubuhnya masih dalam keadaan tegang, pastinya membuat Xiao Tian merasa kasihan dan bertanya-tanya di masa lalu di lingkungan seperti apa dia tinggal, karena bagaimanapun juga kondisi tersebut hampir mirip seperti kondisinya sewaktu di bumi. Dengan segera kedua istrinya mendekat untuk mengajaknya tidur. Melihat itu, Xiao Tian yang tak mungkin bisa menolak hanya bisa menurut dan memutuskan untuk terbiasa menikmatinya. Sehingga setelah itu mereka bertiga memulai pertempurannya yang jauh lebih ganas dari malam sebelumnya. Keesokan harinya, Long Shu Baixing yang telah bangun hanya bisa terkejut karena tempat tidur Xiao Tian entah mengapa telah hilang. Di saat dia sedang kebingungan, Xiao Tian datang dengan dia yang membawa segelas besar minuman. Meminta Long Shu Baixing untuk memegangnya, dia kemudian mengeluarkan beberapa perabotan seperti meja, dan ketika ditanya minuman apa itu, dia pun menjelaskan bahwa itu teh Rehmania glutinosa 6 rasa yang sering digunakan untuk menutrisi tubuh. Para pria harus bersikap baik pada diri sendiri. Tubuhmu adalah modalmu, jadi jagalah dengan baik, tambah Xiao Tian. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus mengobrol, khususnya membicarakan tentang kondisi Xiao Tian akibat pertempuran tadi malam. Dan karena secara kebetulan Long Shu Baixing ingat bahwa auranya tampaknya bisa menyembuhkan penyakit, dia menawarkan diri untuk membantu Xiao Tian. Lagi pula itu juga bisa dijadikan sebagai kelinci percobaan karena Long Shu Baixing sendiri belum yakin sepenuhnya dengan kemampuannya itu. Di mana lukanya? Aku bisa menjilatnya untukmu. Mungkin setelah aku menjilatinya tidak akan sakit lagi, tambah Long Shu Baixing yang membuat Xiao Tian langsung menyemburkan teh yang sedang dia minum.
Untungnya aku telah mengendalikan kekuatanku. Jika tidak, tanah pasti sudah menjadi sarang lebah, pikir Xiao Tian setelah menenangkan diri. Kemudian dia berusaha menasehati Longshu Baixing yang mana intinya baginya niatnya itu terdengar sama sekali tak masuk akal dan ada juga kekhawatiran tindakan tersebut bisa membuat keadaan Longshu Baixing menjadi semakin parah. Longshu Baixing masih bersikeras ingin mencobanya, tetapi jawaban Xiao Tian masih tetap sama. Sedikit-sedikit karena dirinya sama sekali tak bisa membalas budi, Longshu Baixing lantas menyarankan agar mereka mencoba metode sambaran petir yang sebelumnya dibicarakan. Ketika ditanya mengapa dia tampak begitu terburu-buru, Longshu Baixing hanya berkata bahwa dia ingin secepatnya membalas budi dan membayar biaya kompensasi atas barang-barang yang telah dia hancurkan. Apakah hanya untuk itu? Tanya Xiao Tian yang langsung dijawab iya, apalagi dia sendiri juga telah berjanji akan membayarnya. Baiklah, ayo pergi. Selain sambaran petir, aku punya ide bagus lainnya, tambah Xiao Tian yang membuat Longshu Baixing senang. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, Ziruyan dan Lu Shaoyuan memanggil dan memberitahu bahwa sarapannya sudah siap. Jadi mereka memutuskan untuk pergi sarapan terlebih dahulu, yang mana tempatnya ada di kediaman Yang Ming. 3 hari kemudian, di luar Void, Zhang Wushuang terlihat sedang menunggu berita dari tim ke-10 yang dia kirim. Salah satu bawahannya lantas bertanya, apakah mungkin tim ke-10 yang dipimpin oleh Zhang Yixin mengalami masalah karena berita tentang mereka telah menghilang. Apakah kau belum mengetahuinya? Mengapa aku mengirim tim 10? Tanya Zhang Wushuang yang dikira alasannya karena mereka adalah tim terlemah yang seharusnya tidak mudah ditemukan oleh pihak lain. Mendengar kebodohan bawahannya, Zhang Wushuang lantas menjelaskannya, yang mana intinya dia masih yakin bahwa tim ke-10 baik-baik saja karena alasan dia mengirim mereka karena Zhang Yixin sendiri adalah orang yang sangat berhati-hati dan waspada yang membuatnya sangat cocok ditugaskan untuk mencari informasi. Dia seharusnya mengambil inisiatif untuk mematikan formasi komunikasi di kapal ulang-aling agar tidak menakut-nakuti ular itu. Jangan sampai ada yang mengetahui bahwa aura komunikasi sedang berfluktuasi, ucap Zhang Wushuang tanpa tahu bahwa tim ke-10 telah tunduk di bawah Xiao Tian. Setelah beberapa hari, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menghubungi kita. Mungkin dia juga akan langsung kembali ke kapal dan melaporkan kabar baik secara langsung, tambah Zhang Wushuang yang membuat bawahan berkumisnya semakin mengaguminya. Sayangnya, setelah 10 hari berlalu, kelompok Zhang Yixin sama sekali belum ada kabar. Meskipun mulai ragu, Zhang Wushuang mencoba percaya bahwa semuanya baik-baik saja, apalagi Zhang Yixin sendiri memiliki burning blood kristal di tubuhnya, sehingga jika benar-benar ada sesuatu, mereka pasti akan mengetahuinya. Lalu mengapa sudah begitu lama dan tidak ada kabar sama sekali? Tanya kembali bawahan berkumisnya. Menanggapi itu, dengan intuisinya, Zhang Wushuang sebisa mungkin menjelaskan tentang tebakannya, yang mana intinya alasan mengapa sampai sejauh ini kelompok ke-10 belum ada kabar karena Zhang Yixin kemungkinan besar telah masuk jauh ke dalam wilayah musuh, disertai dengan banyak resiko yang tidak diketahui. Lihatlah, ini menunjukkan bahwa situasi berikut lebih rumit dari yang kau dan aku kira. Zhang Yixin sekarang takut berjalan di atas es tipis. Dengan hati-hati, langkah demi langkah, dia sedang membuat persiapan penuh untuk kita turun. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah percaya padanya, tambah Zhang Wushuang yang berusaha meyakinkan bawahannya yang masih saja ragu karena selama dia mengerjakan misi, mau sesulit apapun itu, dalam rentang waktu 10 hari dirinya pasti akan memberikan kabar. Tak terasa sebulan berlalu.
ekspresi tenang Zhang Wushuang kali ini hancur total. Namun kekesalannya lebih tertuju pada dia yang bertanya-tanya apakah Zhang Yixin telah berkhianat. Si pria botak berkumis segera menenangkan bosnya karena bagaimanapun juga Zhang Yixin bukan berasal dari klan Royal Oak, tetapi dia berasal dari klan Bloodstrike, sehingga tidak ada kemungkinan dia membelot, sehingga kemungkinan besar tim ke-10 mengalami masalah. Akan sangat bagus jika Zhang Yixin menjadi anggota klan Royal Oak. Bagaimana aku harus membayar karena kesalahannya, pikir Zhang Wushuang. Singkat cerita, pada akhirnya Zhang Wushuang segera menyuruh bawahannya itu untuk membawa tim kedua dan tim kelima pergi ke wilayah Iblis Suci untuk melihat situasinya. Ingat, tetap tenang, hati-hati dan jangan sembrono, tambah Zhang Wushuang dan si botak berkumis pastinya dengan senang hati menerima tugas tersebut. Tak butuh lama, tim kedua dan juga tim kelima mendarat di Gunung Xingyan. Si botak berkumis segera memberikan beberapa instruksi yang mana tim kedua yang lebih kuat bertugas berkeliling untuk menjelajahi lingkungan dan melapor jika ada kelainan. Sedangkan untuk tim kelima, mereka bertugas membentuk arai di sekitar untuk melakukan inspeksi lingkungan untuk melihat bagaimana situasinya. Ingat, kalian harus tetap low profile dan jangan mengambil tindakan kecuali kalian harus melakukannya, tambah si botak berkumis yang sayangnya untuk saat ini namanya belum muncul juga, sehingga kita akan memanggilnya sang kapten. Begitu tim kedua pergi, kapten tim kelima yang bernama Zhang Zizi segera bekerja. Baru saja memulainya, hasilnya hanya bisa membuatnya terkejut, dan ketika ditanya ada apa, dia pun menjelaskan bahwa meskipun pada dasarnya alam suci iblis merupakan alam tengah, tetapi entah mengapa stabilitas ruangnya hampir sama dengan dunia alam atas. Bahkan tingkat stabilitas ruangnya, intensitas aura, aturan langit, dan kekuatan dao surgawi semuanya perlahan meningkat. Meskipun awalnya sedikit ragu, setelah Zhang Zizi menjelaskan secara rinci, mau tak mau sang kapten mulai mempercayainya. Apalagi dengan informasi tersebut, dia menjadi sangat yakin bahwa alasan Zhang Yixin belum memberikan kabar karena tim ke-10 telah mengetahui perubahan tersebut dan Zhang Yixin sendiri berniat mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Menggunakan kompas yang bisa mendeteksi perubahan tersebut, arah yang dituju tepat menuju ke istana pangeran. Oleh karena itu, tanpa berbasa-basi lagi, sang kapten segera mengambil tindakan. Ayo pergi ke sana, temukan harta karun kuno ini dan gali rahasia Kaisar Iblis Suci, ucap sang kapten. Sementara itu di sisi lain, saat ini Xiao Tian terlihat sedang berlatih bersama dengan Yang Ming, Ling Er, dan juga Liu Yan. Adapun alasan mengapa Xiao Tian ikut berlatih karena ternyata selama dia berlatih itu juga bisa meningkatkan kekuatan spiritual wilayah Iblis Suci. Bahkan ketika ditanya bagaimana kemajuannya, Wang Cai menjelaskan bahwa setelah pelatihan ini selesai, cita rasa peternakan dan tanaman di Gunung Xingyan akan meningkat sekitar 70% dan sisa rasa akan semakin menarik. Bagus, rasa makanannya sendiri meningkat, ditambah dengan keterampilan memasak Yang Ming yang semakin lebih baik, bukankah makanannya akan jauh lebih enak? Itulah yang difikirkan oleh Xiao Tian yang benar-benar menantikannya. Longshu Baixing tiba-tiba datang yang membuat Xiao Tian langsung menanyakannya karena seharusnya dia sedang bersama dengan kedua istrinya. Adapun alasannya, ternyata penyebab Longshu Baixing kabur karena Ziluyan dan Lu Shaiyuan mulai berdebat satu sama lain. Bahkan masing-masing di antara mereka berusaha menyogoknya dengan uang agar dirinya menjadi sekutu. Gampangnya, Ziluyan membayar Longshu Baixing agar berpihak padanya dan membantunya mengalahkan Lu Shaiyuan, dan Lu Shaiyuan juga memberikan uang dengan alasan yang sama.
Dengan pemikirannya yang benar-benar polos serta dia yang memerlukan uang untuk membalas budi, Long Xiu Baixing segera menerima uang dari keduanya di saat mereka masih sibuk berdebat satu sama lain. Dan setelah Lu Shaoyuan dibawa pergi oleh Ziruyan untuk menangani urusan pemerintahan, dia pun memutuskan untuk pergi ke tempat ini. "Pangeran Xiao, apakah kau sedang merawat tubuhmu lagi dengan berlatih?" tanya Long Xiu Baixing yang langsung dijawab iya. Bahkan Xiao Tian sempat mengajak Long Xiu Baixing untuk ikut berlatih sehingga dia langsung melompat melesat ke sampingnya, dan sebelum pelatihan dimulai tak lupa dia menyerahkan 2 kantong uangnya yang pastinya diterima oleh Xiao Tian. Mengapa ada wanita lain yang memberikan uang pada Yang Mulia Pangeran? Terlebih lagi memberikan uang yang diperoleh dari kedua Yang Mulia pada Tuan Pangeran, ucap Ling Er, meskipun pada akhirnya dia dan juga Liu Yan memilih untuk menganggapnya normal karena bagaimanapun juga gelar sang pangeran adalah Dewa Perfect So Fresh. Seperti yang dikatakan Long Xiu Baixing, Ziruyan dan Lu Shaoyuan terlihat sedang sibuk mengurusi berbagai dokumen tentang pemerintahan. Meskipun dengan kapasitas otaknya, Lu Shaoyuan terlihat benar-benar kelelahan. Bisa merasakan bahwa setiap harinya kekuatan Ziruyan semakin meningkat, pastinya hanya bisa membuat Lu Shaoyuan penasaran. Apalagi dia sangat sibuk tiap harinya dan tidak memiliki waktu untuk berlatih. Sekarang kau telah menembus ke tingkat ke-14 alam Heaven and Earth dalam waktu singkat dengan begitu cepat. Mungkinkah ini adalah kekuatan darah Kaisar Ortodoks umat manusia, tambah Lu Shaoyuan? Menanggapi itu, Ziruyan lantas berkata bahwa latihan tidak harus selalu menggerakkan tubuh, tetapi latihan normal juga penting. Seperti halnya saat ini, daripada menggunakan waktu hanya untuk mengeluh, alangkah baiknya Lu Shaoyuan memanfaatkannya dengan lebih masuk akal, karena bahkan Long Xiu Baixing yang telah kehilangan ingatannya, dia masih mencari waktu untuk berlatih dengan rajin. "Jika saja kakak Xiao terus menegurku dengan kejam dan memberiku pelajaran, aku pasti akan memiliki motivasi untuk berlatih," ucap Lu Shaoyuan yang benar-benar pemikirannya di luar nalar. Tetapi karena Ziruyan sudah terbiasa dengan hal itu, dia sama sekali tak marah. Apalagi dia sendiri merasa bahwa akhir-akhir ini sikap suaminya menjadi semakin lembut sehingga akan sangat sulit bagi Lu Shaoyuan untuk memprovokasinya. Mendengar itu, Lu Shaoyuan hampir saja putus asa. Namun tiba-tiba dia mengingat kembali awal pertemuannya dengan Xiao Tian. Tepatnya Xiao Tian yang sangat marah karena mengira dirinya telah mencuri babinya. Ketika ditanya apa yang akan dia lakukan, Lu Shaoyuan tak menjelaskannya secara langsung dan hanya berkata bahwa dia telah memikirkan cara untuk mengganggu Xiao Tian, sehingga tanpa berbasa-basi lagi dia pun segera beranjak pergi. "Jangan main-main," ucap Ziruyan yang langsung dijawab, "Tidak, aku hanya akan mencuri babi." Dan pastinya hal itu hanya bisa membuat Ziruyan bingung karena pada dasarnya dia memang tidak mengetahuinya. Singkat cerita, melihat babi-babi gemuk yang sedang dijaga oleh wali kota Xingyan yang sayangnya juga sedang tertidur, dengan mudah Lu Shaoyuan berhasil mencuri salah satu babinya, dan itu merupakan babi nomor 998 di tingkat kelima, dan itu juga merupakan babi favorit Xiao Tian. Ketika dia sedang membawanya dengan perasaan bahagia sambil menantikan hukuman apa yang akan diberikan oleh suaminya, tiba-tiba sebuah serangan bola api yang cukup besar datang mendekatinya, yang mana itu langsung mengenai babinya. Lu Shaoyuan yang kesal segera mengeluarkan senjatanya, dan bersamaan dengan itu juga sang kapten botak berkumis mendekat sambil melepaskan sebuah pukulan tepat ke arah Lu Shaoyuan.
Meskipun berhasil menangkis pukulan yang datang menggunakan sabitnya, masih saja dia terdorong mundur. Namun kocaknya, di situasi seperti itu akhirnya dia ingat tentang babi yang dia curi. Tetapi sebelum sempat mencarinya, kelompok Bloodstrike yang dipimpin oleh sang kapten keluar dan mengepungnya. Menilai dari aura yang memancar dari tubuhnya, kau pasti kaisar iblis dari alam iblis suci saat ini. Jadi apa hubunganmu dengan kaisar iblis suci Lu Taotian, ucap sang kapten. Tetapi sayangnya kali ini Lu Shaoyuan benar-benar sangat marah terkait dengan babi yang baru saja dia curi, karena babi tersebut merupakan makanan favorit suaminya, sehingga tanpa berbasa-basi lagi dia pun langsung menyerang. Sementara itu di ruang belajar istana kekaisaran, Ziruan yang masih sibuk mengurus berbagai dokumen hanya bisa bertanya-tanya apakah hanya mencuri babi perlu membuat keributan besar. Tetapi dengan segera dia pun segera bergegas mendekat karena intuisinya memberitahu bahwa telah terjadi sesuatu dengan Lu Shaoyuan. Menggunakan api iblis Taotian dengan ganas, Lu Shaoyuan terus menyerang dan membakar orang-orang Bloodstrike. Tahu jika hal itu tetap dibiarkan semua bawahannya akan benar-benar musnah, sang kapten lantas menyuruh mereka untuk mundur satu demi satu. Demi memberi kesempatan agar bawahannya bisa mundur, sang kapten mencoba melepaskan sebuah pukulan, dan itu adalah Bloodstrike Flame Statue. Pastinya meskipun serangan seperti itu benar-benar mengancamnya, Lu Shaoyuan sama sekali tak gentar. Sebaliknya dia menjadi lebih bersemangat, sehingga dengan sabit di tangannya secara langsung dia berusaha memotong serangan tersebut, yang mana itu menciptakan ledakan yang cukup besar. Bahkan setelah asap menghilang, sosok Lu Shaoyuan sama sekali tak terlihat, seolah-olah dia telah musnah sepenuhnya. Ras iblis suci di depanku jauh lebih kuat daripada informasi yang aku ketahui. Dia seharusnya tingkat ke-16 ranah pencerahan Dao sepertiku, pikir sang kapten yang meskipun kelelahan, dia sedikit merasa lega karena musuh berhasil dikalahkan. Dan dari percakapan sang kapten dengan bawahannya, diketahui juga bahwa ternyata jabatan sang kapten adalah wakil komandan, sehingga kedepannya kita akan menggunakan gelar ini untuk memanggilnya. Baru saja merasa lega, tiba-tiba mereka merasa bahwa hawa di sekitar menjadi lebih dingin, yang mana ternyata itu berasal dari Ziruan yang saat ini juga sedang menggendong Lu Shaoyuan, yang mana setelah melihatnya pastinya hanya bisa membuat wakil komandan dan kelompoknya terkejut. Mengabaikan keterkejutan pihak lain, Ziruan malah mulai menggoda Lu Shaoyuan karena rencananya benar-benar sangat mencolok. Adapun Lu Shaoyuan yang masih marah segera menjelaskan bahwa rencana sempurnanya telah gagal karena ulah para serangga yang tiba-tiba muncul dan bahkan membunuh babi nomor 998 yang rencananya akan dia nikmati bersama dengan Xiao Tian. Pastinya Ziruan hanya bisa bingung dengan babi nomor 998 yang dibicarakan. Namun mengabaikan semua itu, Lu Shaoyuan kembali fokus pada pihak lain karena dia benar-benar penasaran apakah mereka adalah orang-orang dari ras Bloodstrike yang pernah disebutkan suami mereka dan juga Yang Ming. Yakin bahwa mereka memang berasal dari ras Bloodstrike membuat Ziruan tersenyum senang karena sebelum dicari pihak lain sudah datang dengan sendirinya. Hati-hati, mereka hanyalah kultivator fisik yang dapat berlatih secara normal dan sulit untuk dihadapi, ucap Lu Shaoyuan yang langsung dijawab bahwa mereka akan menghajar pihak lain setengah mati baru tangkap hidup-hidup.
Awalnya wakil komandan masih mentertawakan niat Ziruyan dan Lu Sayuan. Tetapi di detik berikutnya senyum di wajahnya seketika digantikan dengan keterkejutan setelah melihat Ziruyan yang ternyata seorang human Shovrek. Bahkan aura yang dia pancarkan sebanding dengan Lu Sayuan, yaitu berada di tingkat 16 pecahan Dao. Bagi yang masih bingung di tingkat manakah ranah ini, perkiraan tingkat 16 pecahan Dao berada di atas ranah Shine. Namun satu hal yang pasti, keterkejutan sang wakil komandan dan kelompoknya bukan hanya karena Ziruyan adalah keturunan human Shovrek, namun dia terkejut karena kekuatan Ziruyan dan Lu Sayuan yang seharusnya berlawanan, yaitu air dan api, entah mengapa saat ini terlihat sangat sinkron. Apa-apaan ini? Bukankah dikatakan bahwa air dan api tidak cocok? Bagaimana kedua orang ini menampilkan pertunjukan campuran air dan api secara langsung? Itulah rengekan sang wakil komandan di dalam pikirannya. Memanfaatkan pihak lain yang masih terkejut, Lu Sayuan segera mendekat dan mengayunkan sabitnya tepat ke arah wakil komandan. Dengan susah payah, wakil komandan yang tidak memiliki stamina yang cukup sebisa mungkin menahan serangan yang datang tanpa bisa menyerang balik. Melihat kekuatan lawan telah melemah, Lu Sayuan menjadi semakin bersemangat sehingga setelah itu dengan ganasnya dia terus menyerang lagi dan lagi. Ayo terus bertarung bajingan rendahan, apakah kau hanya tahu untuk mundur, teriak Lu Sayuan. Merasa dirinya semakin terpojok, menggunakan semacam telepati, wakil komandan segera memberikan instruksi pada bawahannya untuk melawan Lu Sayuan secara bersama-sama, karena meskipun hanya bisa bertahan, setidaknya mereka bisa membuat Lu Sayuan terus mengkonsumsi energi sihir dan fisiknya. Ras iblis suci, apakah kau berpikir bahwa semakin bertarung semakin bersemangat dirimu dan tidak ada yang dapat aku lakukan padamu? Mari kita lihat apakah energi sihir dan kekuatan fisikmu habis lebih dulu atau kekuatan kita melemah terlebih dahulu, pikir wakil komandan yang segera mengambil jarak dan memberikan instruksi menyerang. Bodohnya, mereka melupakan satu hal yang penting, dan itu adalah Ziruyan, yang mana sebelum mereka bisa mendekati Lu Sayuan, tiba-tiba mereka dibekukan oleh es milik Ziruyan. Memanfaatkan celah saat mereka sedang terkejut, Lu Sayuan kembali menyerang, bahkan Ziruyan juga segera melesat ke belakang wakil komandan dan mengayunkan pedang di tangannya. Khawatirkan dirimu sendiri, teriak Ziruyan, sehingga wakil komandan yang sedang mengkhawatirkan kelompoknya terlambat menyadari serangan yang dilepaskan oleh Ziruyan dan secara langsung menerimanya. Mustahil, penghalangku rusak dalam sekejap, teriak wakil komandan dalam benaknya. Meninggalkan wakil komandan yang sudah babak belur, Ziruyan mulai membantu Lu Sayuan menghajar yang lainnya, dan tanpa arahan dari wakil komandan, formasi mereka sekarang benar-benar kacau balau dan tidak teratur. Wakil komandan, dia adalah garis keturunan Kaisar Ortodok umat manusia. Ini seharusnya wilayahnya, kita tidak bisa menang sama sekali, ucap Yan Zizi saat dia membantu wakil komandan yang segera memberikan instruksi mundur. Benar-benar maniak tarung melihat lawan melarikan diri, Lu Sayuan yang kesal hendak mengejarnya, tetapi Ziruyan segera menahannya karena meskipun dikejar, hasilnya sia-sia mengingat kapal yang mereka tumpangi terlalu cepat untuk bisa mengejarnya. Ziruyan menyarankan agar mereka kembali dan membicarakannya terlebih dahulu dengan Longshu Dao, terutama ada juga Longshu Baixing karena masalah ini berhubungan dengannya. Baiklah, ayo cepat kembali ke kota Kekaisaran Yan Agung untuk menemuinya, ucap Lu Sayuan sebelum akhirnya mereka pun pergi.
Sementara itu di sisi lain, ketika Xiaotian kembali ke istana pangeran bersama putrinya, batu giok komunikasi di atas meja menunjukkan bahwa ada sebuah pesan yang masuk. Setelah mengeceknya dan tahu bahwa itu adalah pesan dari wali kota Xingyan yang mengabarkan tentang babi nomor 998 yang hilang, keterkejutan luar biasa langsung menghampirinya, seolah-olah moralitas dunia telah benar-benar runtuh karena bahkan ada yang berani mencuri babinya yang lucu dan polos. Dengan segera dia pun keluar dan tanpa repot-repot menjelaskannya, dia langsung membawa pergi Yang Ming dan Long Xiu Dao, sedangkan Long Xiu Baixing diminta untuk tetap tinggal dan menjaga istana pangeran. Bahkan Xiaotian sendiri sampai mengatakan akan mengurangi 11.999 hutang batu rohnya asalkan Long Xiu Baixing mau menjaga istana pangeran dengan baik, karena di tempat ini juga adalah tempat perbendaharaan dinasti Yan Agung dan kerajaan iblis Yuanxi. Hari ini mencuri babiku, apa akan berani mencuri rumahku besok, pikir Xiaotian tanpa tahu bahwa dalang dibalik semua itu adalah istrinya sendiri. Dengan kecepatan penuh, Xiaotian membawa keduanya. Setelah sedikit mengetahui situasinya, mereka berusaha menenangkan sang pangeran karena mungkin semuanya hanya salah paham. Akan tetapi Xiaotian sama sekali tak memperdulikannya, sampai pada akhirnya dia yakin bahwa dalang yang mencuri babinya adalah kelompok Bloodstreak. Ternyata wakil komandan dan juga rombongannya masih ada di tempat pertarungan sebelumnya, sebab Ziruyan dan Lu Shaiyuan berhasil ditipu, yang mana wakil komandan sendiri telah menyembunyikan tubuh utama kapal perang ke dalam formasi dan menggunakan formasi kebingungan untuk menstimulasikan pemandangan seolah-olah kapalnya terbang menjauh. Zhang Zizi memberitahu bahwa formasi sepenuhnya telah selesai, sehingga wakil komandan segera memberikan instruksi agar formasi diaktifkan, sehingga sekarang tidak hanya menyembunyikan keberadaan mereka, tetapi juga menyimpan data jejak pertempuran sebelumnya yang bisa mereka gunakan untuk pengujian. Zhang Zizi diminta untuk menyimpulkan berdasarkan hasil pertempuran sebelumnya, yang mana intinya pada akhirnya mereka semua sepakat bahwa perkembangan di tempat ini telah melampaui perkiraan mereka, terutama Ziruyan yang memiliki darah kaisar ortodoks umat manusia, sehingga jika mereka benar-benar bisa menuntaskan tugas di tempat ini, mereka sendiri tak berani membayangkan sebesar apa kontribusi kali ini. Hanya saja permaisuri ini terlalu berlebihan. Permaisuri Kaisar Naga yang kita lacak bahkan belum ditemukan, dan sekarang dua ikan besar baru telah muncul. Ini benar-benar sangat menarik, ucap wakil komandan sebelum akhirnya dia mengajak yang lainnya untuk sedikit beristirahat dengan menikmati babi panggang yang telah mereka amankan. Baru saja ingin menikmatinya, konyolnya salah satu di antara mereka mengacaukan suasana dengan mengemukakan pengamatan pribadinya yang yakin bahwa di pertarungan sebelumnya, kekuatan permaisuri ras iblis suci yaitu Lu Shaiyuan 50% lebih kuat dari kekuatan tempur mereka, dan kekuatan pengekangnya sekitar 3 kali lipat. Adapun permaisuri ras manusia yaitu Ziruyan, kekuatannya bisa meningkatkan kemampuan Lu Shaiyuan, sehingga jika keduanya berada di medan perang yang sama, dengan kecocokan keduanya, kekuatan mereka bisa meningkat hingga 200%. Hal yang paling menakutkan adalah jika menambahkan data kekuatan permaisuri Kaisar Naga, itu akan menjadi 300% tambahnya, yang pastinya hal itu benar-benar membuat wakil komandan terkejut. Meskipun panik, sebisa mungkin wakil komandan memikirkan solusinya, dan yang pasti mereka harus menemukan cara untuk menjatuhkan kedua permaisuri sebelum ketiganya bersatu.
Karena tak mungkin menang jika menyerang secara langsung, Zhang Zizi menyarankan agar mereka melapor pada sang bos yang pastinya Zhang Wushuang. Akan tetapi wakil komandan segera menolaknya karena bahkan mereka datang ke tempat ini belum sampai sehari, sehingga jika melapor hanya akan mendapat kekecewaan dari sang bos, apalagi dari awal sang bos telah memperingati mereka untuk tenang dan berhati-hati. Melirik babi panggang di belakangnya, tiba-tiba wakil komandan teringat kata-kata Lu Sayuan yang saat membawanya selalu memanggil-manggil seseorang, dan itu pastinya Xiao Tian. Oleh karena itu, tanpa tahu bahwa sosok yang akan dia provokasi adalah monster sesungguhnya, wakil komandan berniat menggunakan Xiao Tian untuk berurusan dengan Lu Sayuan. Permaisuri ras iblis suci ini secara pribadi terbang dengan seekor babi untuk pria yang dia ucapkan. Dia benar-benar kehilangan kesabaran saat aku membunuh babinya, yang menunjukkan bahwa dia sangat mencintai pria itu. Kita hanya perlu menemukan dan menangkap bocah itu. Permaisuri bodoh seperti dia sangat mudah untuk kita manipulasi, tambah wakil komandan yang pastinya mendapat pujian dari yang lainnya tanpa tahu bahwa merekalah yang bodoh. Yakin bahwa rencananya akan berjalan lancar, setelah itu mereka kembali melanjutkan pesta makannya. Pastinya di momen seperti itu ada saja gangguan yang datang, yang mana tiba-tiba formasi yang mereka pasang hancur berkeping-keping karena Xiao Tian dan rombongannya telah tiba. Melihat nasib babi nomor 998, Xiao Tian benar-benar syok berat. Sedangkan pihak lain, meskipun awalnya bingung karena seharusnya formasi persembunyian mereka tak mudah ditemukan, setelah melihat ada yang menerobos, wakil komandan segera berteriak memperingati yang lainnya untuk waspada karena kemungkinan besar pihak lain kekuatannya tidak lemah. Apakah sekarang kalian masih ingin berbicara tentang kekhawatiranku hanya terlalu khawatir? Ras Bloodstreak memang datang untukku. Mereka muncul dan bahkan mencuri babi-babiku. Mereka juga dengan sengaja mengungkap jejak dan meminta wali kota-kota Xingyan untuk memberitahuku secara pribadi hanya untuk memikatku, ucap Xiao Tian yang lagi-lagi mulai menyimpulkan semuanya berdasarkan pemikiran konyolnya. Yang Ming masih sedikit ragu karena seharusnya ras Bloodstreak tidak memiliki tujuan yang pasti untuk menargetkan sang pangeran. Namun dengan bukti yang terlihat jelas di depan mata, Xiao Tian sama sekali tak peduli dan sangat yakin bahwa tebakannya benar. Bahkan ketika ditanya bagaimana dia bisa mengidentifikasi kalau babi panggang tersebut benar-benar babi nomor 998, dengan wawasannya yang luar biasa, Xiao Tian mulai menjelaskannya secara rinci. Mereka tidak hanya tahu babi mana yang menjadi favoritku, tetapi mereka juga tahu seleraku yang menunjukkan betapa mengerikannya sistem kecerdasan mereka, tambah Xiao Tian. Dan anehnya, Yang Ming dan Long Xiudao akhirnya percaya dan menganggap bahwa ras Bloodstreak terlalu menakutkan dan kejam. Sama seperti di atas, di bawah wakil komandan juga mulai membahas tentang kemunculan ketiganya, khususnya Long Xiudao yang terlihat berasal dari ras naga suci. Dari hasil pengamatannya, Zhang Zizi yakin bahwa Long Xiudao memang berasal dari ras naga suci. Akan tetapi dia merasa ada yang aneh dan pastinya terkait dengan wujud Long Xiudao saat ini yang hanya sekedar tubuh roh tanpa tubuh fisik. Namun tubuh roh naga murni biasanya tidak kuat dan bukan tidak mungkin untuk menghadapinya, tambah Zhang Zizi yang segera mengaktifkan kembali formasi dan mengurung mereka semua di dalam agar pertarungan mereka juga tidak disadari oleh Ziruyan dan Lu Sayuan, meskipun mereka juga harus bertindak cepat karena formasi kali ini tak sekuat sebelumnya.
Melihat tindakan yang dilakukan pihak lain, Xiao Tian menjadi semakin yakin bahwa mereka bersalah sehingga dia juga segera menyuruh Yang Ming dan Long Xiudao bersiap menyerang. Pergi dan kalahkan mereka sepenuhnya. Langsung gunakan gerakan besar yaitu teknik serangan gabungan yang telah dilatih akhir-akhir ini, ucap Xiao Tian yang entah mengapa membuat keduanya yang awalnya siap menyerang menjadi ragu karena aksi dan slogan yang dimaksud belum selesai dibahas, meskipun pada kenyataannya mereka juga sedikit malu melakukannya. Tidak masalah, tidak ada waktu untuk berdiskusi sekarang. Pastikan untuk menggunakan suara yang paling kuat dan paling keras untuk berteriak. Biarkan para penjahat itu mengerti bahwa pada saat ini keadilan ada di sini, tambah Xiao Tian yang membuat keduanya kembali bersiap. Bahkan Yang Ming berniat mengalahkan mereka dengan sangat buruk. Yang Ming benar-benar kesal pada ras Bloodstreak yang telah membuat kekacauan sampai-sampai sang pangeran menyuruh mereka menggunakan teknik serangan gabungan, dan untungnya di tempat ini tidak ada orang lain selain mereka. Kemudian Yang Ming memulai aksinya. Setelah beberapa gerakan singkat, seluruh pakaiannya hancur berkeping-keping akibat tubuhnya yang secara tiba-tiba membesar. Teknik rahasia gabungan. Aku akan membentuk tubuh, teriaknya yang sedikit malu bebarengan dengan Long Xiudao yang juga meneriakkan kata yang sama, kecuali kata terakhirnya adalah membentuk armor dan bukan membentuk tubuh. Long Xiudao yang telah kembali ke bentuk naga segera menyatu dengan Yang Ming. Tepatnya dia berubah menjadi armor layaknya baju tempur naga, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat kelompok Bloodstreak sangat terkejut. Apalagi ukuran Yang Ming sangat besar layaknya seorang raksasa. Xiao Tian sangat senang dengan hasil penggabungan mereka. Adapun rasa malu, ternyata dia menyadarinya, tetapi dia hanya berpikir bahwa semua itu tidak ada hubungannya dengannya. Yang awalnya terkejut melihat aksi Yang Ming yang menggerakkan beberapa gerakan aneh, mereka mulai mentertawakannya. Alhasil Yang Ming yang kesal segera menyerang. Singkat cerita, pertarungan mereka pun berlangsung cukup sengit, yang meskipun dengan jumlah yang jauh lebih banyak, kelompok Bloodstreak sama sekali bukan tandingan Yang Ming dan Long Xiudao yang benar-benar mendominasi. Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Mengapa aku memprovokasi orang gila seperti ini? Ucap wakil komandan saat dia dihajar oleh Yang Ming. Di saat Yang Ming sedang menghajar mereka, di sisi lain Xiao Tian malah sedang menangis bersedih di hadapan babi nomor 998. Tetapi nyatanya kesedihannya itu hanya sementara, karena di detik berikutnya dia mengambil salah satu kakinya dan mulai memakannya. Jangan khawatir, aku akan menikmati semua tentangmu. Beristirahatlah dengan tenang, nomor 998, ucap Xiao Tian dalam pikirannya. Benar-benar terpojok, sebelum sepenuhnya dikalahkan, wakil komandan memutuskan untuk menggunakan kartu trafnya, dan pastinya itu adalah Burning Blood Crystal yang tersimpan dalam tubuhnya. Bodohnya, sama seperti Zhang Yixin, bukannya langsung menggunakannya, wakil komandan malah mengoceh terlebih dahulu. Bahkan sempat-sempatnya dia juga mengajak ngobrol lawan. Alhasil, Xiao Tian yang melihatnya dengan segera mendekat dan mengambilnya. Ternyata kau juga memiliki hal yang menarik di tubuhmu. Aku selalu memikirkannya sejak memakannya terakhir kali, ucap Xiao Tian yang dengan mata berbinar mulai mencicipinya, dan rasanya sendiri sesuai dengan yang diharapkan, apalagi dikombinasikan dengan babi panggang. Wakil komandan hanya bisa bingung sekaligus terkejut dengan tindakan Xiao Tian yang bahkan ras mereka saja tak berani melakukannya.
Namun di samping semua itu, dia masih berharap Burning Blood Crystal benar-benar akan meledakkan Xiao Tian berkeping-keping, yang sayangnya harapan tersebut tak pernah terwujud karena begitu Xiao Tian memakannya, ledakan Burning Blood Crystal hanya mampu memijat organ dalamnya. Aku mengerti sekarang, Zhang Yixin pasti mati di tanganmu, ucap wakil komandan. Mendengar itu, Xiao Tian yang sadar bahwa Zhang Yixin mungkin saja adalah orang Bloodstreak sebelumnya, dengan segera dia menyangkal tuduhan tersebut karena dia sendiri merasa tidak pernah membunuhnya. Jelas itu adalah kerusakan moralnya sendiri. Dia tidak mau menerima reformasi dan pendidikan ulang dan jiwanya runtuh dan mati. Bahkan ada banyak ras Bloodstreak lain yang bunuh diri, jadi jangan salahkan orang baik ini, teriak Xiao Tian yang semakin membuat pihak lain merasa ngeri dan menganggap Xiao Tian bukanlah manusia tetapi seorang iblis. Singkat cerita, pada akhirnya semua ras Bloodstreak yang tersisa ditangkap. Meskipun tak terima, mereka yang tak bisa melawan hanya bisa tunduk. Apalagi Xiao Tian telah menghapus kultivasi mereka, yang membuat Yang Ming dan Long Xiudao berpikir bahwa sang pangeran terlalu baik pada seorang penjahat. Tak langsung kembali, sambil disaksikan oleh kelompok Bloodstreak yang terikat, Xiao Tian kembali menikmati babi panggang nomor 998. Melihat wakil komandan dan rombongannya yang mulai meneteskan air liur hanya karena mencium aromanya, Xiao Tian mulai menggodanya. Bunuh saja aku, bunuh aku jika kau punya nyali, cepat bunuh aku, teriak wakil komandan yang merasa telah dipermalukan. Namun hal itu membuat Xiao Tian semakin senang karena sikap tersebut semakin membenarkan bahwa ras Bloodstreak adalah sekelompok orang jahat yang bahkan tidak tahan dengan godaan kecil. Tingkat moral dan pendidikan ideologi ras Bloodstreak benar-benar sangat buruk. Apakah kalian layak disebut prajurit mulia? Aku benar-benar tak tahan lagi. Mereka harus menebus kesalahan mereka. Bawa mereka dan pergi ke Gunung Xingyan, ucap Xiao Tian yang membuat Yang Ming dan Long Xiudao merasa bersimpati pada mereka karena telah menyinggung sang pangeran, sehingga sudah waktunya bagi mereka mengalami hidup serasa kematian. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.